Dalam Bapak Ibu Saudara, saya nggak lihat nggak semuanya melambai, ada lambai. Itu di Tuhan, di Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya masih belum bisa ke Bandung, lokasi saya saat ini ada di Hotel Haris di Sentul, SITC. Saya selama 3 hari ini Senin Selasa Rabu masih ada beberapa kegiatan kemarin dan hari ini dan besok. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua, ya. Apa yang Tuhan berikan buat kita, pesannya adalah gini: Tuhan rindu memberikan pelipat gandaan. Tuhan rindu memberikan pelipat gandaan. Kalau Tuhan rindu memberikan pelipat gandaan, siapa dari antara kita yang rindu mengalami pelipat gandaan? Oh, semua, tiap kita ya. Saya juga rindu mengalami pelipat gandaan dalam hal apa? Dalam segala hal, dalam banyak hal. Mari saya ajak kita buka Matius 14 ayat 16. Satu kisah yang sangat gak asing lagi buat tiap kita, ya. Bahkan buat semua, buat banyak orang. Dan salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah tentang 5 roti 2 ikan. Tapi saya mau ajak kita baca satu ayat ini sama-sama. Oke, Matius 14 ayat 16. Dan mungkin kita harus baca dulu di Alkitab masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi peristiwa ini yang kita sudah hafal ya, tapi saya akan sedikit merefresh bahwa peristiwa ini bermula ketika Yesus hendak mengasingkan diri ke tempat yang sunyi setelah ia mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis. Ya, Yesus memutuskan sama murid-muridnya, udah kita pergi jauh aja dulu, ya, mengasingkan diri dulu aja. Ya, ketika Raja Herodes masih di dalam murkanya. Nah, namun kita tahu banyak orang yang mendengar tentang keberadaan Yesus dan kemana Yesus hendak pergi, maka mereka berusaha untuk menyusulnya, entahkah jalan laut, entahkah jalan darat, ya, mereka menyusul ke tempat di mana Yesus berada. Kita mencatat ketika Yesus baru saja mendarat, dia melihat begitu banyak orang sudah berkumpul, ya, menantikan Yesus. Kemudian kita mencatat tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Ya. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Yesus melayani orang-orang tersebut. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, dan kemudian Yesus mengajar mereka. Dan ini terjadi mungkin sepanjang hari hingga hari menjelang malam. Ketika hari menjelang malam, datanglah murid-murid Yesus. Ya, ini versi Matius. Datanglah murid-murid Yesus untuk menemui Yesus dan bilang supaya Yesus membubarkan orang-orang ini supaya mereka pulang dan pergi membeli makanan ke desa-desa yang terdekat. Dan jawab Yesus sangat mengejutkan para murid, karena Yesus bilang ini, kamu yang harus memberi mereka makan. Nah, mendengar apa yang dikatakan Yesus ini, tentu ya murid-murid kaget kan, wah, mereka kan nggak punya apa-apa yang dapat diberikan kepada orang yang begitu banyak itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di versi Yohanes, murid-murid kemudian mencari hal apa yang dapat mereka temukan untuk mereka bisa berikan kepada Yesus untuk dapat memberi makan orang yang jumlahnya banyak. Kita tahu kan, 5.000 laki-laki, belum perempuan dan belum anak-anak. Berarti Yohanes menulis begini, kemudian ada seorang anak kecil yang bersedia memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan miliknya. Dan kemudian salah satu murid-murid yang bernama Andreas menerimanya dari anak itu, kemudian memberikannya kepada Yesus. Dan Yesus kemudian menengadahkan tangannya, dia berdoa, mengucap syukur, mengucap berkat, kemudian kan mulai dibagi-bagikan 5 roti 2 ikan itu. Dan kita tahu hasilnya. Semua orang yang hadir di situ, mereka makan sampai kenyang dan bahkan bersisa pula. Ya. Nah, peristiwa ini tidak sangat asing buat kita, buat saudara. Ya. Tetapi apabila Tuhan
memberikan kembali kepada kita, saya Bapak Ibu dan Saudara, pesan ini tentunya ada satu maksud bukan? Ya. Tuhan memberikan pesan ini kepada kita agar kita dapat juga mengalami menangkap prinsip di dasar kami dalam kisah ini, dan tentunya Tuhan mau kita mengalami suatu pelipat gandaan, ya kan? Nah, memang kalau kita membaca kisah ini kita bisa membahasnya dari berbagai sudut penekanan. Ya. Misalnya bisa saja kita membahas memberi di tengah keterbatasan tanggung jawab murid-murid Yesus, atau bisa saja kita membahas dari yang sedikit bisa dibuat Tuhan menjadi banyak dan lain-lain. Nah, melalui kisah ini yang Tuhan berikan pesan ini, apa sih yang Tuhan mau tekankan kepada kita? Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan. Ya, perhatikan ya, ini menjadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan sedang mengajarkan kepada setiap kita bahwa ada pelipat gandaan yang Tuhan sudah sediakan di ujung sana. Katakan amin. Ya. Maksudnya di ujung sana bukan ya di ujung sana, masih di ujung, maksudnya ada sesuatu yang Tuhan sediakan, ada pelipat gandaan yang Tuhan sediakan. Ya, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan tidak memberikan hasil akhir yang berlipat ganda ini begitu saja. Tuhan mau kita memahami apa yang membuat sesuatu yang seharusnya diterima sedikit dan biasa itu dapat menjadi berlipat ganda. Nah, Tuhan mau kita menangkap tentang prinsip ini. Ya. Karena gini Bapak Ibu Saudara, kita sering dengar, tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita sering diberikan sebuah situasi di mana Tuhan mau kita mempraktekannya gitu. Ya. Nah, Tuhan mau kita mengalami satu pelipat gandaan. Ya. Tadi saya sudah bertanya siapa ini mengalami pelipat gandaan, karena kita semua. Ya, saya juga ingin mengalami pelipat gandaan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, rasanya belum terlalu lama kita, rasanya beberapa bulan ya, beberapa bulan yang lalu kita pernah menerima pesan yang salah kan, ya. Dan saya sudah menjelaskan di situ bahwa untuk terjadinya suatu hasil akhir, untuk terjadinya suatu produk, ya dalam tanda kutip, untuk terjadi suatu produk dibutuhkan dua faktor pengali. Maksudnya tentang itu dibutuhkan dua faktor pengali, dan dua faktor pengali itu satunya dari Tuhan dan satunya lagi faktor yang dari kita. Nah, misalnya gini, untuk terjadinya produk berjumlah 6, nah ini contoh-contoh yang ada ya. Untuk terjadinya produk berjumlah 6 dibutuhkan dua faktor pengali kan, yaitu angka 2 dan angka 3. Atau bisa angkanya gini, Pak, bisa kan 1 dan 6. Oh bisa, ya. Ini kan contoh aja. Dan satunya lagi berasal dari kita, pihak manusianya, ya. Nah, dari pihak Tuhan, kita nggak usah khawatir, karena faktor yang dari pihak Tuhan, Tuhan begitu bermurah hati untuk bisa memberikan berapa saja untuk tercapainya sebuah produk atau hasil akhir, ya. Masih ingat prinsip itu? Nah, pertanyaannya adalah gini, apakah sudah ada faktor yang berasal dari kita atau belum? Apabila dari pihak kitanya nol atau tidak memberikan sesuatu sebagai faktor pengali, maka kita tahu kan prinsip matematika, apapun kalau dikali nol maka jumlahnya, hasil akhirnya akan nol, produknya akan nol. Jadi butuh faktor pengali yang berasal dari Tuhan, butuh faktor pengali yang berasal dari pihak kita manusia. Artinya bukannya Tuhan tidak mau memberikan hasil akhir yang berlipat kali ganda, namun kalau belum ada faktor pengali yang berasal dari pihak kita, maka belum terjadi hasil akhir yang dikehendaki itu. Ya. Nah, dalam hal peristiwa 5 roti dan 2 ikan, faktor pengali yang berasal dari pihak manusianya itu direpresentasikan oleh seorang anak kecil yang bersedia memberikan bekal yang berupa 5 roti 2 ikan. Nah, dia memberikan itu sebagai faktor pengali, sedangkan faktor pengalian dari Tuhan, Tuhan tinggal menyesuaikan seberapa yang dibutuhkan untuk hasil akhirnya, ya. Waktu itu saya sudah jelaskan melalui papan tulis ya. Tapi di sini saya kan nggak menggunakan papan tulis, tapi karena sudah pernah dijelaskan maka kita lebih mengerti ya ketika saya menjelaskan saat ini.
Nah, melalui mujizat Yesus memberi makan kepada 5.000 orang ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana memahami kembali prinsip pelipat gandaan tersebut. Ya, jadi ini pesan ini tuh untuk mengingatkan kita kembali bahwa yang namanya hal pelipat gandaan itu sering kali Tuhan berikan contoh soalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, gitu. Nah, Tuhan ingin kita bukan saja menjadi penikmat atau pengguna, tapi juga Tuhan ingin kita menjadi penyalur berkat Tuhan. Nah, sekarang ada pertanyaan, siapa dari antara kita yang ingin menjadi pengguna? Oh, ternyata nggak semua mau jadi pengguna ya. Kalau saya mau menjadi pengguna loh. Ya, siapa yang dari kita ingin menjadi penyalur? Oh, lebih tertarik menjadi penyalur? Kalau saya, kalian pengguna, saya juga mau jadi penyalur. Ya, artinya gini, eh, eh, Tuhan mau kita menjadi penikmat, pengguna, dan sekaligus Tuhan mau juga kita menjadi penyalur. Nah, kedua-duanya baik pengguna atau penikmat maupun penyalur, kedua-duanya sama-sama butuh faktor pengalih, yaitu sesuatu yang berasal dari Tuhan dan sesuatu yang berasal dari pihak kita sebagai manusia, gitu. Nah, sekarang kita uh, masuk ya, kita belajar beberapa prinsip yang sebetulnya kita sering dengar, tetapi mari kita diingatkan kembali ya. Yang pertama, jadi gini, apa saja yang harus kita pahami agar dalam hidup kita ini senantiasa terjadi pelipat gandaan. Ya, ingat pelipat gandaan itu bukan tentang angka saja, tapi pelipat gandaan itu bisa terjadi di berbagai sektor kehidupan kita. Ya, bukan maksudnya gini, bukan cuma angka atau soal uang aja, tetapi juga bisa dalam berbagai hal. Tetapi dalam hal ini kita melihat misalnya dalam contoh 5 roti 2 ikan kan tentang roti dan ikan. Tetapi bisa juga dalam bentuk hal angka, rupiah, bisa juga dalam bentuk apa aja, ya. Meskipun apa yang Tuhan tekankan melalui pesannya ini adalah tentang angka, ya. Tuhan jadi memberikan pesannya adalah Tuhan gini, ada angka yang Tuhan sudah sediakan di depan sana, yaitu angka yang sudah berlipat ganda. Tetapi Tuhan ingatkan, ada sebuah langkah yang harus kita pahami untuk angka yang Tuhan sudah sediakan di depan ini betul-betul tergenapi dan kita peroleh. Ya, makanya itu prinsip faktor pengalih itu yang harus kita pahami juga, ya. Nah, yang pertama adalah gini Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang selalu terlibat dalam proyek kerajaan sorga. Yang pertama menjadi orang yang selalu terlibat dalam proyek kerajaan sorga. Matius 14 ayat 17. Di sini dikatakan jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Pertama-tama kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ingat bahwa Bapak kita adalah Raja di atas segala Raja. Katakan amin. Yesus Kristus kita adalah Raja di atas segala Raja. Kita adalah bagian daripada kerajaan sorga karena kita adalah anaknya. Bapak kita pemilik kerajaan sorga. Seluruh alam semesta termasuk bumi ini. Wow, ini sesuatu yang luar biasa yang kita kembali diingatkan bahwa oh ya, aku ini bagian daripada kerajaan surga. Kita ini bagian daripada kerajaan surga. Ya. Pertama-tama kita harus selalu menyadari bahwa keberadaan kita di bumi ini adalah sebagai seorang duta kerajaan surga. Kita pernah dengar penjelasan bahwa kita yang sudah dilahir barukan di dalam Kristus, betul, kita punya kewargaan Indonesia. Tetapi Yesus pernah bilang sama murid-muridnya, kamu sudah bukan dari dunia lagi, tetapi kamu sudah berasal dari surga. Nah, kita yang sudah lahir baru dalam Kristus, kita dikatakan berasal dari surga. Nah, untuk apa keberadaan kita di bumi kalau begitu? Untuk menjadi duta kerajaan surga, ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan demi untuk kepentingan kerajaan surga, ya. Jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan di bumi adalah sudah lagi bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan dan kerajaannya. Ya. Nah, mindset ini penting Bapak Ibu Saudara sehingga kita ketika kita memiliki mindset bahwa kita adalah duta kerajaan sorga karena Bapak kita adalah raja pemilik kerajaan sorga. Nah, kita perlu memiliki mindset yang seperti ini sehingga gini,
kita melihat segala sesuatu dengan cara pandang kerajaan, kingdom mindset. Jadi kita nggak melihat lagi sesuatu seperti orang dunia melihat, tetapi kita melihat seolah-olah dari atas seperti sorga melihat. Ya. Nah, mindset ini selanjutnya yang akan memudahkan kita di dalam bertindak dan di dalam mengambil keputusan. Apakah yang kita lakukan akan menguntungkan kerajaan sorga atau merugikan kerajaan sorga? Sehingga sangat memudahkan kita di dalam mengambil keputusan. Kalau aku melakukan ini, sorga diuntungkan enggak? Kalau aku melakukan ini, sorga dirugikan enggak? Jadi waktu kita memiliki mindset, the mindset, maka kita akan sangat menolong dan memudahkan kita di dalam mengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali ke peristiwa 5 roti 2 ikan. Nah, roti dan ikan adalah makanan pokok orang-orang di tanah Palestina sana. Jadi artinya, semua orang makan ikan di sana, semua orang makan roti di sana. Dan mungkin rotinya berbeda dengan roti yang kita pahami sekarang ya. Mereka punya roti kan segede gepeng gitu ya, segede bakul mungkin ya. Atau relatif lah, saya nggak mau bahas itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah nggak terpikir sama kita, dari 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak ini, kita secara logika ya, kita mencoba merenungkan tentang hal 5 roti 2 ikan ini pada waktu peristiwa itu terjadi. Dari sekian banyak, 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, diperkirakan itu bisa 15.000 orang atau lebih ya. Artinya jumlahnya banyak. Ini bukan jumlahnya sedikit, jumlahnya banyak ya. Apakah mungkin bahwa hanya ada satu anak kecil saja yang membawa bekal roti dan ikan dari belasan ribu orang ini? Masa sih cuma ada satu anak kecil saja yang bawa bekal 5 roti 2 ikan? Secara logika harusnya, mestinya lebih dari satu anak, lebih dari satu orang yang membawa bekal yang membawa bekal roti dan ikan. Ya, kalaupun nggak lengkap roti dan ikan, mungkin ada yang bawa ikan saja, mungkin ada yang bawa roti saja, tetapi masa sih nggak ada orang lain lagi selain satu orang di antara belasan ribu. Ya. Oke, itu menjadi sebuah pemikiran tersendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat hanya ada satu orang anak laki-laki yang merasa seberapa yang ia punya ini barangkali bisa berguna ketika melihat murid-murid Yesus sedang mencari sesuatu di antara orang banyak. Kan dia ditugasi, kamu yang harus memberi mereka makan. Maka mereka mencoba mencari sesuatu apa sih yang mereka bisa temukan untuk bisa memberikan makan orang sebanyak ini. Dan Alkitab mencatat di versi Yohanes ada satu anak laki-laki. Dia merasa punya 5 roti 2 ikan. Dia nggak tahu, namanya juga anak-anak, barangkali ini bisa mencukupkan. Dan dia melihat salah satu murid Yesus yang bernama Andreas, maka dia berikan 5 roti 2 ikan itu kepada Andreas. Dan kemudian Andreas pun nggak terlalu optimis. Dia datang kepada Yesus. Aku nggak tahu ya 5 roti 2 ikan ini bisa untuk apa nih. Kata Yesus, oh ya, berikan itu kepadaku. Dan apa Yesus lakukan? Dia menengadahkan tangannya, dia mengucap syukur. Di versi Matius yang mengucap berkat dan kemudian dia memecah-pecahkan dan membagi-bagikannya, dibantu oleh para murid. Maka semua orang hari itu, malam itu, sore itu makan sampai kenyang, bahkan berlebih ya. Nah Bapak Ibu Saudara, anak laki-laki ini dia ikut ambil bagian. Dia mungkin dia nggak ngerti soal pelajaran kingdom mindset, tetapi dia merasa gini, apa yang murid-murid Yesus sedang lakukan barangkali ini bisa berguna ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, cara pandang seperti ini yang perlu kita miliki sebagai anak-anak kerajaan, bahwa ternyata kan gini kan, Yesus kan nggak melihat seberapa besar seberapa kecil kan, seberapa ada orang yang bisa memberikan sesuatu untuk digunakan buat kepentingan kerajaan. Dalam hal itu Yesus perlu memberi makan kepada ribuan orang ini Bapak Ibu ya.
Mungkin Bapak Ibu Saudara, di antara jumlah orang yang banyak itu, pada waktu itu mungkin juga ada yang membawa roti, ikan, atau bahan makanan yang lain. Tetapi gini, mungkin dalam hati mereka berpikir ini, tapi ini bisa buat apa? Tapi ini kan mana mungkin. Udahlah, ini mah pasti nggak akan berarti apa-apa. Mungkin ada orang-orang yang memiliki cara berpikir seperti itu. Kita diingatkan, buat Tuhan, bukan soal berapa besar, bukan soal berapa kecil, tetapi soal apa yang bisa kita lakukan untuk kerajaan sorga. Ada sebuah kisah lama Bapak Ibu Saudara. Di Amerika, di sebuah kota yang bernama Philadelphia. Ini kejadiannya sudah sangat lama sekali. Di sebuah gereja, ada seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Nama anak perempuan ini adalah Hetty May Wyatt. Ya, Hetty nama depannya, May nama tengahnya, nama belakangnya adalah Wyatt. Ya, saya juga nggak kenal, kita semua juga nggak kenal. Tetapi peristiwa ini terjadi waktu dia hari Minggu mau ke sekolah Minggu. Dia melihat gerejanya begitu kecil, ruang sekolah minggunya lebih kecil lagi, dan anak yang ingin sekolah minggu cukup banyak, sehingga Haiti melihat bahwa wow, dia melihat ada seorang pengerja di gereja itu, dan dia berkata, rasanya ruang sekolah minggu gereja kita sudah nggak bisa menampung anak-anak ini ya. Dan kemudian si pelayan Tuhan itu berkata, ya kita berharap gereja kita punya cukup uang, dan kemudian kita bisa membangunnya nak. Dan kalau kita bisa membangun, tentu kita membangun lebih luas. Ruang sekolah minggunya juga kita bangun lebih luas supaya bisa menampung anak-anak, dan kamu juga bisa dengan nyaman bersekolah minggu di sana. Ya. Dan itulah perkataan penjelasan dari pelayan Tuhan di gereja tersebut. 2 tahun kemudian, Hetty May Wyatt ini meninggal oleh sebuah sebab. Ya. Setelah penguburan, ibu daripada Hetty membereskan kamar Hetty, dan di bawah bantalnya atau di bawah ranjangnya dia menemukan sebuah bungkusan kecil, dan setelah dibuka ada uang sebesar 57 sen. Ya, 57 sen adalah jumlah yang nggak besar, atau boleh dikatakan ini jumlah kecil. Tetapi di situ dia ada catatan bahwa inilah uang yang dia mulai tabung untuk bisa digunakan membangun gerejanya, untuk ikut ambil bagian di dalam membangun gerejanya tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa terharunya si ibunya ini, dan kemudian dia menyerahkan kepada gereja bahwa si anak yang baru meninggal ini, Hetty ini, ternyata sudah menabung untuk gereja. Dan pengerja-pengerja gereja atau gembala gereja bertanya, yuk bawa ke sini uang ini, berapa yang dia kumpulkan? Baru 57 sen. Nah, dari 57 sen ini diumumkannya lah bahwa ada yang sudah mulai menabur, yaitu anak Hetty ini. Dan semua begitu tersentuh. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata ini yang menggerakkan begitu banyak orang di gerejanya, bahkan menggerakkan banyak orang di luar gerejanya. Dan mereka mendengar kisah tentang Hetty ini, Bapak Ibu Saudara, dalam waktu singkat, dalam waktu yang gak terlalu lama, memang gak disebutkan berapa lama, kemudian gereja ini mengumpulkan uang yang cukup besar, dan kemudian membangun sebuah gereja yang dapat diisi oleh 5.600 orang. Kemudian gereja ini membangun rumah sakit yang bisa melayani puluhan ribu orang. Dan kemudian dari uang yang terus berkembang ini, 80 telah membiayai 80.000 orang untuk bisa diterima, bisa kuliah di universitas yang dibangun oleh gereja ini, Bapak Ibu Saudara. Dan berbagai hal dibangun oleh gereja ini hasil daripada apa?
sebuah 57 istilahnya sebuah 57 sen yang ditabur oleh seorang anak bernama Katie May Wyatt. Artinya 57 sen adalah jumlah kecil Bapak Ibu Saudara, tetapi buat Tuhan bukan soal besar atau kecil, tapi buat Tuhan seberapa ada orang yang memiliki kingdom mindset bahwa hal ini ketika dipersembahkan untuk perluasan kerajaan surga, buat Tuhan mudah untuk melipat kali gandakannya. Yang dibutuhkan Tuhan adalah apakah ada faktor pengalih dari pihak kita yang dilibatkan atau enggak. Karena faktor pengalihan dari Tuhan, Tuhan tinggal menyesuaikan seberapa yang dibutuhkan, seberapa yang kerajaan surga butuhkan untuk menghasilkan sebuah produk yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya seringkali kita merasa, udahlah aku kan cuma punya dikit, udahlah bisa apalah, nggak bisa melakukan apa-apa, jumlahnya kecil ini, aku kan diriku kan kecil dan aku nggak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan soal besar dan kecil yang Tuhan lihat. Apakah kita mau terlibat di dalam pekerjaan kerajaan sorga atau enggak? Jadi yang pertama adalah gini, menjadi orang yang selalu terlibat dalam proyek kerajaan sorga. Soal mengembangkannya bukan urusan kita. Itu ahlinya Tuhan, ahli pelipat gandaan. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, yang pertama adalah menjadi orang yang selalu terlibat dalam proyek kerajaan surga. Yang kedua adalah menjadi orang yang dapat mengelola dan mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Ayatnya masih sama, Matius 14 ayat 17. Tapi ada ayat 18 yang di sini. Saya bacakan. Jawab mereka, apa yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ya. Bagi Yesus, Bapak Ibu, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan cukup untuk memberikan makan bagi sejumlah besar orang yang ada pada waktu itu. Dari kisah ini kita dapat melihat bahwa jangan kita berpikir bahwa sesuatu yang sedikit nggak akan cukup buat apa-apa. Sesuatu yang sedikit akan menjadi luar biasa apabila diberikan kepada Yesus atau menyertakan Yesus di dalamnya. Jadi sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kita pikir ini sesuatu yang gak ada artinya, sesuatu yang kita pikir ini jelek, tetapi kita pernah dengar ya, saya pernah menjelaskan ini, tetapi kalau Yesus dilibatkan di situ, Yesus sanggup untuk membuat itu menjadi sesuatu yang berarti ya. Saya pernah menjelaskan pada waktu itu adalah gini, perahu nelayan pada waktu ya Yesus kembali lagi di dalam sebuah peristiwa, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus di seputar Danau Galilea, dan Yesus melihat ada begitu banyak perahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak perahu nelayan di situ. Tetapi Yesus melihat ada satu perahu milik Simon Petrus, dan Yesus bilang sama Simon, boleh nggak aku pinjam perahumu? Ya, tolakkan sedikit lebih jauh. Dan Yesus mau berkhotbah di atas perahu itu. Bapak Ibu Saudara, ini perahunya Simon ini adalah perahu yang sama, perahu nelayan yang umum di seputar Danau Galilea. Gak ada yang istimewa dengan perahu Simon Petrus ini. Sama, adalah perahu tua, perahu nelayan yang sama dengan rata-rata kebanyakan perahu itu. Tetapi apa yang bisa membedakan perahu ini dari perahu yang lain? Ketika Yesus meminjamnya, ini yang beda. Jadi sesuatu yang menyertakan Yesus di dalamnya, sesuatu yang biasa, sesuatu yang kecil, sesuatu yang jelek, sesuatu yang usang, yang kita pikir seperti itu, kalau Yesus dilibatkan, menjadi sesuatu yang luar biasa. Perahu itu menjadi sebuah mimbar untuk Yesus digunakan berkhotbah, mengajar banyak orang. Dan perahu yang sama, ketika selesai mengajar dan orang-orang menikmati pengajaran Yesus, Yesus bilang sama Simon, tolakkan perahu ini ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu di sebelah kanan. Guru, udah semalam-malaman aku menangkap ikan tapi tidak memperoleh apa-apa. Tapi karena engkau yang memerintahkannya, maka aku akan melakukannya juga. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Simon Petrus taat aja deh. Disuruh bertolak ke tempat yang dalam, ayo.
lemparkan jala sebelah kanan, ayo. Dan apa yang terjadi? Dia mendapatkan ikan dengan jumlah yang sangat besar. Siapa yang nyangka sih? Yang membuat perbedaan adalah ketika Yesus pinjam perahu Petrus, Simon Petrus. Itu yang membedakan. Apa yang membedakan dari apa yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara? Ketika Yesus dilibatkan di situ. Perempuan Samaria, perempuan yang sangat tidak diperhitungkan, perempuan yang sering digunjingkan bahwa ini perempuan suka ngambil laki orang, dan sekarang yang tinggal sama dia juga ini nggak tahu laki siapa gitu ya, sehingga perempuan itu menyadari bahwa hidupnya nggak bagus. Dia nimba sumur pun nanti ada orang-orang setelah selesai di tengah siang hari bolong. Tetapi di situ dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ada sedikit rumus, sesuatu yang nggak berharga. Tapi kalau plus Yesus, sama. Dulu kita juga sesuatu yang nggak berharga. Tapi kalau plus Yesus, jangan bikin nggak berharga lagi. Perempuan Samaria menyadari, awalnya dia hanya berbicara dengan seorang guru, seorang rabi. Tapi dia kemudian menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan seorang nabi. Kemudian dia menyadari bahwa ternyata dia sedang berbicara dengan pribadi Mesias yang luar biasa. Ini yang kemudian dia menyadari bahwa wow, makanya Yesus bilang kalau kau minum air dari sumur ini kau haus lagi, tapi kalau minum air yang daripadaku. Jadi ketika perempuan Samaria menerima Yesus sebagai Mesias dalam hidupnya, perempuan yang dianggap tidak bernilai, tidak berharga, tapi ketika plus Yesus, dirinya merasa begitu berharga. Aku harus cerita tentang perjumpaanku dengan Yesus ini kepada banyak orang di kotaku, orang yang tadinya mungkin melotot menjauh daripadaku, tapi aku harus memberitakan ini. Bapak Ibu Saudara bayangkan, dia sudah gak merasa dirinya kotor lagi, dia sudah gak merasa dirinya tidak berguna lagi, dia tidak merasa dirinya jijik lagi, karena sudah plus Yesus. Oleh sebab itu, gak ada alasan buat kita untuk merasa, aku kan bukan siapa-siapa. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah plus Yesus, Anda sangat berharga. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita semua berharga karena ada Yesus. Bukan kita yang pilih dia, tapi dia yang pilih kita. Wow, ini luar biasa. Seperti Yesus memilih perahu ya. Simon, bukan Simon yang minta, guru, rabi, tolong pilih perahu aku dong. Enggak, Yesus yang memilihnya. Yesus yang punya kedaulatan untuk memilih perahu Simon. Yesus yang punya kedaulatan untuk memilih saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya ia menambahkan diri pribadinya kepada kita, sehingga kita menjadi berharga, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, kita tadi ngerti bagaimana 5 roti dan 2 ikan kemudian diberikan kepada Yesus. Ya, 5 roti 2 ikan adalah makanan pokok biasa, tapi ketika dilibatkan Yesus di dalamnya, kemudian dibantu oleh para murid membagi-bagikannya, sehingga ini menjadi sesuatu yang dahsyat. Ribuan bahkan belasan ribu bisa makan sampai kenyang, ya. Nah, ini mengingatkan kita juga akan perumpamaan talenta, ya. Prinsip yang satu tentang talenta ini, di mana seberapa yang kita miliki, entah 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, ya, satu talenta. Perumpamaan talenta yang dimaksud di Alkitab ini talenta tentang mata uang, ya. Meskipun kemudian diartikan kepada berbagai hal, ya. Seringkali bakat dibilang talenta, potensi dibilang talenta, dibilang potensi, dan lain-lain. Silahkan, karena memang itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, Tuhan mau kita, seberapapun yang ada pada kita, Tuhan mau kita kelola, libatkan Tuhan, kembangkan bersama Yesus. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, ya. Makanya setelah sang Tuhan membagikan talenta menurut kesanggupan kepada hamba-hambanya, suatu hari Tuhan kembali dan mengadakan perhitungan. Ini ada di Matius 25 yang nanti baca aja sendiri. Dan kemudian Tuhan itu mengadakan perhitungan kan dengan hamba-hambanya itu. Hamba yang dikasih 5 talenta, dia kembangkan, dia kelola, ya, sehingga menghasilkan
5 talenta lagi sehingga menjadi total 10 talenta. Hamba yang punya 2 talenta, dia kembangkan, dia kelola menjadi menghasilkan 2 talenta lagi sehingga menjadi total 4 talenta. Kecuali yang punya 1 talenta, dia merasa untuk bisa apa sih 1 talenta, apa yang dia lakukan, dia kubur talenta itu. Nah di situ Yesus memarahi hamba yang punya 1 talenta itu. Nah saya mau ajak kita buka gini Bapak Ibu Saudara, Matius 25 ayat 26, akhirnya buka juga. Matius 25 ayat 26 saya bacakan karena saya mau menunjukkan ada satu ayat yang menarik. Maka jawab ayat 26 ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ini kepada hamba yang 1 talenta yang dikubur ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Daripada you kubur, kata Yesus gitu ya. Kenapa nggak kasih sama yang 5 atau yang 2 itu? Karena sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku, aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Jadi Yesus memerintahkan orang yang dikasih 1 talenta dan tidak mengembangkan dan tidak melakukan apa-apa dengan talenta itu, ambil dan kasih kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Nah, ada ayat 29 ini. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Nah, penekanannya di ayat 29. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Bapak Ibu Saudara, kata mempunyai ini menarik. Di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani-nya, kata mempunyai itu disebut eko. Ya, eko itu kita sering dengar dalam penggunaan apa Bapak Ibu? Eko, suara ya. Eko itu kan gema. Kalau kita memanggil nama orang di sebuah ruangan yang memiliki gema, maka suara kita akan berulang, ya. Shalom, 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 shalom. Atau kalau kita pernah ada di sebuah pegunungan, karena di situ ada pantulan suara, maka kita berteriaklah memanggil sesuatu, maka ada sebuah suara ulang, ya, yang terpantul kembali. Nah itu dikatakan eko, gema atau bergema. Nah, hanya orang, tadi dikatakan firmannya apa? Karena setiap orang yang mempunyai. Nah ini menarik ya Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang menggemakan kembali apa yang dia miliki. Menggemakan adalah menggunakannya untuk sesuatu yang luar biasa sehingga menghasilkan sesuatu yang dahsyat, digemakan, disampaikan kembali, disalurkan, ya, difungsikan, yaitu kata eko itu kata setiap orang yang mempunyai. Jadi kalau seseorang punya sesuatu dan itu difungsikan, dimanfaatkan untuk sesuatu yang luar biasa, itu akan menjadi sebuah efek gema. Ya. Jika kita bisa menggunakan apa yang kita miliki, apapun yang kita miliki, untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan kerajaan surga, ya. Ketika kita menangkap bahwa surga mau melakukan sesuatu dan kita ikut ambil bagiannya, ya. Entah melihat ada sesuatu yang dibutuhkan, ada masalah yang kita bisa bantu selesaikan, atau apapun yang akhirnya membangkitkan rasa syukur kepada Tuhan, ya, atas pekerjaan kerajaan surga yang kita ikut terlibat di dalamnya, maka Tuhan akan memberikannya terus menerus sampai mengalami kelimpahan. Tuhan akan gemakan itu. Seperti yang tadi Happy May Wyatt, 57 sen itu kecil loh Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini 57 sen itu tetap kecil. Tetapi ternyata apa yang dia punyai, Happy May mempunyai, dia
menggemakan 57 sen itu. Digemakan kembali. Ternyata menghasilkan sebuah pekerjaan Tuhan yang begitu besar di Philadelphia pada waktu itu. Ya. Setiap mujizat yang terjadi, setiap pelipat gandaan yang terjadi, itu terjadi karena ada ketaatan daripada orang percaya untuk melakukan apa yang kerajaan surga kehendaki. Ya. Digemakan. Orang saya ulang ya. Nah, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kepada orang yang menggemakannya, yang menyalurkannya, mengulang-ulang kembali, ya, kepadanya akan diberi. Ini hukum Tuhan, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, artinya siapa yang tidak menggemakannya. Kalau Hetty May Wyatt berpikir bahwa apalah artinya 57 sen, dan kemudian ia memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Nggak pernah ada gereja yang besar, nggak pernah ada rumah sakit yang besar, nggak pernah ada universitas yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Janda di Sarfat memberikan roti terakhirnya kepada Nabi Elia, sehingga selama musim itu rotinya, minyaknya nggak pernah habis. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar. Kalau Tuhan kasih kita pesan ini, artinya kita lagi diingatkan kembali bahwa jangan pikir kita itu bukan siapa-siapa. Jangan pikir apa yang kita miliki, nggak ada artinya. Sesuatu yang plus Jesus, itu akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang berarti, sesuatu yang bergema. Dan kita akan lihat ada produk atau hasil akhir yang Tuhan sudah nantikan, siapkan di depan apabila kita paham prinsip ini. Tuhan butuh faktor pengalih, bukan yang dari Tuhan. Tuhan butuh faktor pengalih yang berasal dari kita. Oleh sebab itu, miliki mindset kerajaan surga. Perhatikan apa yang surga sedang butuhkan. Saya jangan salah tangkap nih. Gereja butuh uang, enggak ke sana. Lihat apa yang saya lihat, skop yang besar. Apa yang kerajaan surga sedang butuhkan. Tangkap itu, ikut ambil bagiannya. Maka kita dikatakan orang yang mempunyai, orang yang menggemakan, dan Tuhan akan menambah-nambahkan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus berkati.